Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga kali ini kita berjumpa kembali dengan membahas materi tentang ragam penyakit hati. Jadi, ragam penyakit hati ini banyak. Namun kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang ghadab atau marah. Sifat ghadab atau marah ini sudah pasti kita miliki dalam setiap individu atau setiap diri manusia, karena itu adalah sebuah fitrah dari diri manusia. Namun, hendaklah kita mengendalikan sifat marah ini kepada hal-hal yang positif, bukan kepada hal-hal yang negatif. Sebab apa? Ketika seseorang itu marah, maka banyak hal negatif apabila dia tidak bisa mengendalikannya. Nah, lantas bagaimana caranya kita mengendalikan sikap marah itu? Yaitu dengan cara beberapa. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita atau juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun caranya menghindari sifat dari marah ini adalah yaitu dengan cara meredam rasa amarah dengan rasa sabar. Jadi, ketika orang memancing kemarahan kita, maka hendaklah kita jangan melawan, atau cukup kita berdiam diri dengan sabar dan doakan orang tersebut. Adapun cara yang selanjutnya yaitu dengan cara berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah artinya kita mengingat kepada Allah. Tujuannya yaitu adalah agar sifat marah kita itu redam. Setidak-tidaknya kita mampu mengendalikan secara perlahan sikap kemarahan itu tadi. Adapun meredam amarah yang selanjutnya yaitu dengan cara berwudu. Jadi, amarah ini bagaikan sebuah api yang menyala-nyala. Ketika api itu sudah menyala-nyala, maka dia akan padam ketika bertemu dengan air. Oleh dari sebab itu, hendaklah kita berwudu ketika kita merasa diri sudah terpancing emosi atau marah. Selanjutnya yaitu adalah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Jadi merubah posisi yang dimaksud adalah ketika kita marah dalam keadaan berdiri, hendaklah kita duduk. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, hendaklah kita berbaring. Dan ketika pada saat kita masih berbaring, itu masih merasakan rasa marah, maka hendaklah kita berzikir kepada Allah dan berdiam diri dengan cara tidak berkata-kata atau melawan kepada orang yang memancing kemarahan kita tersebut. Yang selanjutnya adalah memberikan maaf kepada orang yang telah membuat hati kita marah. Jadi, hendaklah kita memaafkan kesalahan orang yang memang membuat kita marah. Itu adalah juga cara menghindari sikap marah itu tersebut. Nah, jadi sifat marah ini memang sebuah fitrah dalam diri manusia. Karena apa? Manusia tidak pernah lepas dari sifat yaitu marah. Setiap orang pasti memiliki sifat-sifat yang ada positif dan ada juga yang negatif. Namun hendaklah ketika memiliki sikap positif, hendaklah kita mengarahkannya kepada hal-hal yang baik. Jadi sikap dampak negatif dari perilaku marah ini ada beberapa. Di antaranya ada 3 macam, yaitu keputusan dan tindakan yang diambil secara tidak bijaksana. Jadi ketika kita marah dalam mengambil keputusan, maka keputusan itu adalah keputusan yang tidak bijaksana atau keputusan yang bimbang. Selanjutnya yaitu retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia.
Karena apa? Orang yang sudah terlanjur marah, emosinya naik, maka dia akan mudah berburuk sangka kepada orang itu. Sehingga hubungan dengan antar manusia itu akan mudah putus. Karena apa? Karena sikap kemarahan itu tersebut. Yang selanjutnya yaitu membahayakan kesehatan tubuh diri kita. Orang yang marah ini otomatis darahnya akan naik. Dan ketika darah yang naik, maka kesehatan tubuh pun akan menurun. Di antaranya yaitu bisa jadi penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Nah, oleh dari sebab itu, karena banyak hal negatif dari sikap marah ini, maka hendaklah kita mengendalikan amarah kita tersebut agar kita terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Di antaranya yaitu keputusan yang tidak bijaksana, putusnya tali persaudaraan, dan kesehatan kita menjadi menurun. Adapun cara-caranya yaitu dengan cara berwudu, merubah posisi, atau berdiam diri, berzikir, dan memberikan maaf kepada orang yang telah membuat kita marah. Maka diharapkan dalam pembelajaran ini, peserta didik setelah menonton video ini agar setidaknya mengendalikan amarahnya, baik itu secara berteman maupun secara bermasyarakat. Itu adalah sebuah tujuan dari pembelajaran ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kejanggalan dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.